Assalamualaikum sahabat, sebuah tragedi memilukan terjadi di desa Wundubite. Seorang bocah SD bernama MZA kehilangan nyawanya dengan cara yang tak terbayangkan. Dari ketakutan di jalan desa, tangisan orang tua, hingga amarah warga yang meledak membakar rumah pelaku, kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang kemarahan, dendam, dan pencarian keadilan. Bersiaplah menyaksikan perjalanan duka yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan seluruh desa. Sebelum masuk ke cerita lengkapnya, bantu like, komen, dan subscribe-nya lur, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Pagi itu, desa Wundubite di Kolaka Timur masih dipenuhi suasana tenang. Embun menempel di daun pisang, udara segar berhembus dari perbukitan, dan suara kokok ayam bercampur dengan langkah kecil anak-anak menuju masjid untuk mengaji. Di sebuah rumah sederhana, bocah perempuan berusia 10 tahun bernama MZA sedang bersiap dengan adiknya yang berumur 7 tahun. Mereka berangkat mengaji dengan semangat, mengayuh sepeda listrik yang mereka miliki. Tak ada yang aneh dari pagi itu. Ibunya hanya berpesan singkat, "Hati-hati, nak, jangan jauh-jauh." MZA mengangguk ceria sambil menggandeng adiknya. Tawa mereka memenuhi jalan setapak desa, mengisi suasana pagi dengan keceriaan yang sederhana. Namun siapa sangka, di balik keceriaan itu, takdir kelam sudah menunggu di ujung jalan. Di sisi lain desa, seorang remaja 18 tahun bernama RH berjalan sambil menggenggam parang. Tatapannya kosong, wajahnya tegang. Dendam yang ia simpan karena sering diejek anak-anak membara di dalam dadanya. Hari itu, dendamnya menemukan sasaran. Ia berdiri menghadang jalan setapak, menunggu dua bocah yang tengah menuju masjid. Ketika MZA dan adiknya melintas, RH tiba-tiba muncul dengan tatapan menyeramkan. Bocah itu terkejut, mencoba mengayuh lebih cepat, tetapi langkah RH lebih cepat. Dengan parang di tangan, ia mengejar keduanya. Jeritan kecil terdengar, adik MZA berteriak ketakutan, sementara kakaknya berusaha melindungi dengan tubuh mungilnya. Dalam hitungan detik, tragedi itu terjadi. RH mengayunkan parangnya ke arah MZA, tepat mengenai lehernya. Darah muncrat, tubuh kecil itu jatuh dari sepeda, tergeletak di tanah dengan luka menganga. Adiknya menangis histeris, memanggil nama kakaknya berulang-ulang. Suara tangis itu menembus kesunyian pagi, membuat warga yang berada di ladang berlari menghampiri. Warga datang dengan panik. Seorang ibu langsung mengangkat tubuh MZA yang berlumuran darah. "Cepat, bawa ke rumah sakit," teriaknya. Beberapa lelaki desa bergegas mencari kendaraan. Dalam kepanikan itu, seorang tetangga memanggil ambulans, dan dalam waktu singkat sirine meraung, membawa tubuh kecil MZA yang kini semakin lemah. Di dalam ambulans, suasana penuh tangis. Sang ibu menjerit tak henti, memeluk anaknya yang hampir tak sadarkan diri. Darah terus mengalir meski sudah ditutup dengan kain. Di sisi lain, sang ayah yang baru tiba setelah mendengar kabar, ikut naik dengan wajah hancur. Ia memandangi putrinya, lalu meluapkan amarah dengan suara lantang, "Hei kau, yang potong leher anakku. Kau puas? Hah, ingat baik-baik, biarpun kau lari ke ujung dunia, saya akan cari kau." Kata-kata itu menggema di dalam ambulans, penuh amarah bercampur kesedihan. Sopir ambulans terdiam, perawat berusaha menenangkan, namun sang ayah tak berhenti meraung. Tangannya menggenggam kain penutup luka putrinya, air matanya jatuh satu persatu. Suasana di dalam mobil berubah menjadi lautan emosi, tangis, doa, dan amarah yang tak bisa dibendung. Adik MZA hanya bisa terisak, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Kakak, jangan tinggalkan saya," ucapnya pelan di tengah tangis. Sang ayah semakin terguncang, menoleh ke arah anak bungsunya itu, lalu kembali memandang tubuh putri sulungnya yang kian pucat. Semua terasa bagai mimpi buruk yang terlalu kejam untuk kenyataan. Sirine ambulans meraung menembus jalan desa. Orang-orang yang melihat dari tepi jalan menunduk, sebagian berdoa dalam hati. Mereka tahu, hidup keluarga itu tidak akan pernah sama lagi. Pagi yang seharusnya penuh senyum kini berubah menjadi lembaran paling kelam, membuka awal dari tragedi panjang yang akan mengguncang seluruh desa. Ambulans akhirnya berhenti di depan instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Pintu belakang dibuka cepat, beberapa tenaga medis bergegas mengangkat tubuh kecil MZA yang sudah sangat lemah. Darah yang menempel di pakaian ayah dan ibunya masih menetes, menyisakan jejak merah di lantai lorong rumah sakit. Semua orang bergerak cepat, seolah berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa anak itu.
Sang ayah berlari mengikuti Brangkar, wajahnya tegang, matanya merah penuh amarah dan harapan yang bercampur jadi satu. Ia sempat berteriak pada dokter, "Tolong, selamatkan anak saya, dok. Apapun caranya, saya mohon." Suaranya serak, penuh getaran yang membuat siapapun yang mendengarnya ikut menahan air mata. Namun para perawat hanya bisa menjawab dengan singkat, "Kami akan berusaha sekuat tenaga." Di ruang tunggu, sang ibu tak mampu berdiri. Tubuhnya lemas, terjatuh ke lantai, menangis sambil memukul-mukul dadanya. Tangisnya pecah, memanggil nama putrinya berulang kali, "MZA, nak, bangun, jangan tinggalkan ibu." Beberapa kerabat yang sudah datang mencoba menopangnya, tapi tangisnya tak terbendung. Jeritan itu membuat suasana ruang tunggu semakin mencekam. Adik MZA duduk di pangkuan seorang tetangga, wajahnya pucat, matanya kosong. Sesekali ia masih terisak, mengulang kalimat yang sama, "Kakak digorok, kakak jatuh." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Bocah itu belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi rasa takutnya begitu nyata. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa seperti jam. Sang ayah terus mondar-mandir di depan pintu ruang operasi, sesekali menunduk, sesekali menengadah ke langit-langit rumah sakit, berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, kalau bisa ambil nyawa saya, jangan anak saya," gumamnya. Tangannya mengepal kuat, seolah menahan seluruh rasa sakit yang menghantam jiwanya. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, dan seketika semua mata tertuju padanya. Dokter itu melepas masker, lalu menundukkan kepala. "Kami sudah berusaha, tapi luka terlalu parah. Maaf, anak Bapak tidak bisa diselamatkan." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar, menghancurkan harapan terakhir yang dimiliki keluarga kecil itu. Sang ayah berteriak keras, meninju tembok rumah sakit berkali-kali hingga tangannya berdarah. "Tidak, anak saya masih kecil, dia tidak salah apa-apa," raungnya. Suara itu menggema di lorong, membuat perawat dan pasien lain ikut terdiam. Sang ibu pun jatuh pingsan seketika, tubuhnya tak sanggup lagi menahan duka yang terlalu besar. Beberapa perempuan segera menolongnya, menyiramkan air ke wajahnya yang pucat. Tangisan pecah di seluruh ruang tunggu. Kerabat, tetangga, dan bahkan orang asing yang menyaksikan ikut menitikkan air mata. Adik MZA semakin keras menangis, berusaha memanggil kakaknya meski sudah tahu ia tak akan kembali. "Kakak, jangan pergi," katanya sambil memeluk erat baju ibunya yang basah oleh air mata. Di dalam hati sang ayah, duka berubah menjadi bara amarah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apapun risikonya. "Aku tidak akan diam, anak saya mati sia-sia, dan hukum harus bicara," bisiknya pada dirinya sendiri, dengan mata yang masih berair tapi menyala oleh dendam. Hari itu, rumah sakit bukan hanya menjadi saksi bisu kematian seorang anak kecil. Ia juga menjadi tempat di mana doa, tangis, dan amarah berpadu, melahirkan luka yang tak akan pernah bisa sembuh dalam hati keluarga yang ditinggalkan. Kabar kematian MZA menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dalam hitungan jam, seluruh warga desa Wundubite mengetahuinya. Dari ladang, pasar, hingga warung kopi, semua orang membicarakan tragedi itu dengan wajah muram. Suasana desa yang biasanya riuh oleh canda kini berubah hening, hanya diselingi bisik-bisik penuh geram. "Anak sekecil itu, tega benar pelaku," kata seorang bapak dengan mata berkaca-kaca. Sore hari, rumah duka dipenuhi pelayat. Karpet digelar, doa-doa mulai dilantunkan, dan di sudut ruangan terbaring tubuh mungil MZA yang kini kaku, ditutup kain putih. Sang ibu duduk di samping jasad anaknya, menggenggam tangan kecil itu erat-erat, seakan tak rela melepaskannya. Air matanya tak berhenti jatuh, membasahi wajah yang sudah lemah sejak pagi. Sang ayah duduk tak jauh dari situ, matanya menatap kosong ke arah kain kafan. Sesekali ia terisak, namun lebih sering diam, seolah sedang menahan badai di dalam dadanya. Tangannya masih berbalut perban akibat meninju tembok rumah sakit. Dia anak baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Mengapa harus dia yang pergi? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Adik MZA duduk di pangkuan neneknya, wajahnya sembab. Ia berulang kali bertanya polos, "Kakak tidur ya? Kakak nanti bangunkan." Pertanyaan itu membuat semua orang di sekelilingnya menangis lebih keras. Bagaimana mungkin menjelaskan kepada bocah sekecil itu bahwa kakaknya telah tiada selamanya?
Sementara itu, di luar rumah duka, warga berkumpul semakin banyak. Suara bisik-bisik berubah menjadi teriakan marah. "Pelaku harus dihukum seberat-beratnya," seru seorang pemuda. "Kalau hukum tak bisa, biar kita yang bertindak," sahut yang lain. Emosi warga semakin memuncak, apalagi setelah melihat keluarga korban yang begitu hancur. Simpati berubah menjadi bara kemarahan. Beberapa tokoh desa mencoba menenangkan massa. Mereka mengingatkan agar tidak bertindak gegabah. "Kita serahkan pada aparat hukum. Jangan sampai kita menambah masalah," ucap seorang tetua. Namun kata-kata itu tak sepenuhnya didengar. Amarah yang meluap membuat sebagian warga tak lagi percaya bahwa hukum mampu memberi keadilan yang setimpal. Sang ayah yang mendengar teriakan massa keluar dari rumah. Wajahnya penuh air mata, namun matanya merah menyala. Dengan suara lantang ia berkata, "Saya mohon, jangan bertindak sekarang. Biarkan proses hukum berjalan. Tapi saya bersumpah, kalau pelaku tidak dihukum dengan adil, saya sendiri yang akan menuntut balas." Kata-katanya mengguncang suasana, membuat warga semakin bergejolak. Malam semakin larut, namun rumah duka tak pernah sepi. Doa-doa tahlil bergema, bercampur dengan isak tangis dan bisikan penuh dendam. Setiap orang yang datang memandang ke jasad kecil itu dengan rasa tak percaya. "Anak ini seharusnya masih main lompat tali, bukan terbujur kaku begini," kata seorang ibu sambil menangis. Gelombang pelayat yang datang membawa bunga, makanan, dan doa seakan menjadi lautan dukungan bagi keluarga. Namun, di balik semua itu, amarah yang membara di dada warga semakin sulit dibendung. Mereka merasa tragedi ini bukan hanya luka keluarga korban, tetapi luka seluruh desa. Luka yang menuntut jawaban dan keadilan. Di tengah lautan emosi itu, satu hal menjadi jelas, desa kecil itu tidak akan pernah sama lagi. Tragedi yang menimpa MZA telah menyalakan api dendam yang bisa membesar kapan saja. Dan di balik duka yang pekat, bayangan tindakan massa mulai menghantui, menunggu saatnya meledak. Keesokan paginya, aparat kepolisian bergerak cepat. Setelah mendapat laporan dari warga, mereka berhasil melacak keberadaan RH, pelaku berusia 18 tahun yang telah menggorok leher MZA. RH ditemukan, bersembunyi di sebuah kebun tak jauh dari desa, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Parang yang ia gunakan masih berlumur noda darah kering, seakan menjadi bukti tak terbantahkan dari kekejian yang telah ia lakukan. Polisi langsung memborgol tangannya. RH hanya tertunduk, tak mampu menatap aparat yang membawanya. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya salah satu polisi dengan nada tegas. RH hanya bergumam pelan, "Aku sakit hati, mereka selalu mengejekku." Jawaban itu membuat para aparat saling berpandangan, sadar bahwa alasan sekecil itu telah merenggut nyawa seorang anak tak berdosa. Berita penangkapan itu menyebar secepat kilat. Warga desa berbondong-bondong datang ke lokasi, ingin melihat langsung wajah pelaku. Suara teriakan menggema, "Keluarkan dia. Biar kami yang menghakimi." Polisi berusaha menahan massa, namun jumlah warga yang datang semakin banyak, dan amarah mereka tak terbendung. Situasi mendidih seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Sang ayah korban yang mendengar kabar itu segera berlari menuju kerumunan. Wajahnya penuh air mata, namun sorot matanya tajam. Ketika ia melihat RH digiring keluar dengan borgol, tubuhnya gemetar menahan amarah. Ia berusaha menerobos barisan polisi, berteriak lantang, "Lepaskan saya. Saya yang harus menatap matanya. Dia rampas nyawa anak saya." Suaranya membuat suasana semakin panas. Polisi dengan sigap menahan ayah korban agar tidak mendekat. "Pak, tolong tenang. Kami sudah amankan pelaku. Semua akan diproses hukum," kata seorang perwira mencoba menenangkan. Namun sang ayah hanya meronta, air matanya bercucuran. "Proses hukum tidak bisa kembalikan anak saya. Dia harus merasakan sakit yang sama," teriaknya. Massa yang mendengar ikut berteriak, mendukung kata-katanya. Kerumunan semakin tak terkendali. Beberapa pemuda mulai mendorong barisan polisi, mencoba mendekat ke mobil tahanan. Batu kecil dilemparkan, membuat suasana semakin mencekam. Polisi pun menambah personel untuk menghalau warga, khawatir terjadi bentrokan yang lebih besar. Suara sirine dibunyikan berulang-ulang, namun tak mampu menenangkan amarah massa. Di tengah kekacauan itu, RH hanya tertunduk di dalam mobil tahanan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah menyesali namun juga pasrah dengan apa yang terjadi. Bagi warga, tatapan itu bukan penyesalan, melainkan penghinaan.
Dia tidak menyesal, lihat mukanya, teriak seseorang dari kerumunan, semakin menyulut api kemarahan. Akhirnya, dengan pengawalan ketat, polisi berhasil membawa RH pergi dari desa. Mobil tahanan melaju cepat diiringi teriakan warga yang tak henti mengutuk. Beberapa orang bahkan sempat berlari mengejar, namun sia-sia. Asap knalpot meninggalkan jejak kemarahan yang belum padam, hanya dipendam untuk sementara waktu. Sang ayah berdiri di tengah kerumunan yang mulai tercerai-berai, napasnya tersengal, wajahnya basah oleh air mata. Ia memandang jalan yang baru saja dilalui mobil polisi, hatinya penuh dengan rasa hampa. Anakku sudah tiada, dan pelakunya hanya pergi begitu saja. Apakah ini keadilan? Ucapnya lirih, membuat beberapa tetangga menunduk pilu. Hari itu, meski pelaku sudah tertangkap, ketenangan tidak kembali ke desa. Justru sebaliknya, suasana semakin tegang. Warga merasa hukum terlalu lambat, dan sebagian mulai berpikir untuk mencari cara mereka sendiri menuntut balas. Bara amarah itu masih membara, menunggu saat yang tepat untuk menyala menjadi api besar. Sore itu, desa Wundubite masih dipenuhi suasana berkabung. Matahari condong ke barat, langit berwarna jingga, namun wajah-wajah warga dipenuhi muram dan amarah. Mereka masih membicarakan penangkapan RH siang tadi, dan rasa tidak puas semakin membara. Kalau hanya diserahkan ke polisi, nanti paling-paling dia keluar lagi. Nyawa anak kecil dibayar dengan hukuman singkat, ucap seorang pemuda dengan nada getir. Bisik-bisik itu berkembang menjadi desas-desus, lalu berubah menjadi ajakan. Beberapa orang mulai membawa obor dan botol berisi bensin. Wajah mereka tegang, mata mereka menyala penuh amarah. Kita tidak bisa diam. Kalau hukum tak mampu memberi keadilan, biar kita yang melakukannya, seru salah seorang pemuda dengan lantang. Ucapan itu segera mendapat dukungan dari sebagian warga. Di rumahnya, sang ayah korban duduk di samping pusara anaknya yang baru dimakamkan sore itu. Suaranya parau, matanya sembab. Ia mendengar kabar bahwa warga mulai bergerak ke rumah pelaku, namun ia hanya berkata lirih, lakukan apa yang kalian mau. Anak saya tak akan kembali. Tapi jangan kira luka ini akan sembuh dengan api. Kata-kata itu seakan menjadi peringatan, namun amarah massa sudah terlanjur membara. Menjelang senja, puluhan warga berbondong-bondong menuju rumah keluarga RH. Jalan desa yang biasanya ramai oleh anak-anak bermain kini dipenuhi langkah kaki orang dewasa yang membawa amarah. Bakar, hancurkan, biar mereka rasakan sakitnya, teriak seseorang. Teriakan itu menggema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sore yang biasanya damai berubah mencekam. Rumah kayu sederhana milik keluarga RH berdiri sunyi di pinggir jalan. Tak ada lampu, tak ada suara. Kabar beredar bahwa keluarganya sudah pergi sejak siang, takut akan amukan massa. Kesunyian itu justru semakin menyulut amarah warga. Tanpa banyak bicara, satu botol bensin dilemparkan ke dinding rumah, lalu sebuah obor menyala mengikuti. Api langsung menjilat kayu kering dengan cepat. Dalam hitungan menit, rumah itu mulai dilalap api. Dinding kayu meletup, asap hitam membubung tinggi, dan suara api yang berkobar terdengar jelas. Warga bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian menjerit lega, seakan api itu melampiaskan rasa sakit yang mereka pendam. Ini balasan bagi keluarga yang melahirkan pembunuh, teriak seorang lelaki dengan penuh emosi. Suasana semakin liar, beberapa warga mencoba menahan, cukup, jangan sampai rumah tetangga ikut terbakar. Namun teriakan itu tenggelam oleh sorak-sorai massa. Api kian membesar, melahap atap rumah hingga runtuh. Cahaya oranye dari kobaran api menutupi senja, membuat langit sore tampak merah menyala, seakan langit pun ikut marah. Polisi yang mendapat laporan segera datang, namun terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan rumah itu sudah tinggal puing yang gosong. Warga masih berdiri di sekitarnya, sebagian terengah-engah, sebagian menatap api dengan mata kosong. Ketika polisi bertanya siapa yang memulai, tak seorang pun mau menjawab. Semua diam, seolah api itu muncul begitu saja. Di rumah duka, sang ayah mendengar kabar pembakaran dengan wajah sendu. Ia hanya menutup mata, menahan tangis. Keadilan sejati bukan membakar rumah. Keadilan sejati adalah ketika anakku masih hidup, gumamnya lirih. Baginya, api itu tidak membawa kelegaan, hanya menambah abu di atas luka yang sudah terlalu dalam. Sore itu tercatat sebagai titik balik di desa. Api yang membakar rumah RH bukan hanya menghanguskan bangunan, tapi juga menandai hancurnya rasa tenang yang dulu dimiliki warga.
Desa kecil itu kini tak hanya kehilangan seorang anak, tapi juga kehilangan kedamaian, digantikan bara dendam yang sulit dipadamkan. Sore yang diliputi api telah berlalu, menyisakan puing hitam di bekas rumah RH. Namun bagi keluarga korban, pembakaran itu tak berarti apa-apa. Sang ayah duduk termenung di teras rumahnya, memandang jauh tanpa arah. Wajahnya pucat, matanya merah, pikirannya kosong. "Rumah terbakar tidak bisa kembalikan anakku," katanya lirih pada seorang tetangga yang mencoba menenangkannya. Di dalam rumah, sang ibu masih terguncang hebat. Sejak jenazah putrinya dikebumikan, ia tak berhenti menangis. Tubuhnya melemah, bahkan untuk sekadar berdiri pun ia butuh bantuan. "Mengapa bukan aku saja yang pergi, bukan anakku?" ucapnya dengan suara parau. Setiap kata yang keluar darinya terasa seperti sayatan, membuat siapapun yang mendengar ikut menitikkan air mata. Adik MZA pun belum bisa pulih dari trauma. Bocah itu terus memeluk ibunya erat, tak mau lepas. Setiap kali menutup mata, ia teringat jelas detik-detik kakaknya jatuh bersimbah darah. "Aku lihat sendiri, kakak digorok," katanya berulang-ulang dengan suara kecil. Ucapan polos itu membuat suasana rumah semakin pilu, seakan tragedi itu diputar ulang tanpa henti. Warga yang datang melayat masih memenuhi rumah korban. Mereka membawa makanan, doa, dan pelukan. Namun setiap kali melihat foto MZA yang terpajang di ruang tamu, air mata kembali jatuh. "Anak ini rajin mengaji, suka menolong, mengapa harus dia?" keluh seorang ibu sambil mengusap wajahnya dengan kerudung. Semua orang merasa kehilangan, meski bukan keluarga kandung. Di tengah duka cita itu, beberapa orang membicarakan pembakaran rumah RH. Ada yang menyebutnya balas dendam yang setimpal, ada pula yang mengkhawatirkan dampaknya. "Polisi pasti akan cari tahu siapa yang mulai membakar," bisik seorang bapak. Namun tak ada seorang pun berani mengaku. Semua hanya terdiam, seakan api itu datang dari kemarahan yang tak bisa ditahan siapapun. Polisi memang datang ke rumah korban malam itu. Mereka memberi kabar bahwa pelaku sudah aman di tahanan dan kasus pembakaran rumah sedang diselidiki. "Kami akan usut semua dengan adil," ujar seorang perwira. Sang ayah hanya menatap kosong, tidak menanggapi. Baginya, kata-kata itu hampa, sebab yang ia inginkan hanyalah putrinya kembali hidup, sesuatu yang tak mungkin terjadi. Beberapa tokoh masyarakat mencoba memberi nasihat agar keluarga tabah. "Sabar ya, Pak, ini ujian berat. Allah akan beri ganjaran untuk anakmu di surga," ucap seorang ustaz. Sang ayah mengangguk pelan, meski di dalam hatinya badai belum juga reda. Setiap kali mengingat wajah pucat anaknya di dalam ambulans, amarahnya kembali bergemuruh. Malam itu, suara tangis masih terdengar dari dalam rumah. Doa-doa dipanjatkan, namun suasana tetap pekat. Sang ibu merintih dalam tidur, memanggil nama putrinya. Sang ayah duduk di sampingnya, menatap foto keluarga yang kini terasa timpang. Di dadanya ada rasa hampa yang tak bisa digantikan dengan apapun. Adik MZA akhirnya tertidur kelelahan di pelukan neneknya. Namun tidurnya gelisah, tubuhnya sering tersentak seolah kembali menyaksikan tragedi. Sang nenek hanya bisa mengusap kepala cucunya, sambil berbisik doa agar mimpi buruk itu segera berlalu. Tapi semua orang tahu, luka sebesar itu tak mudah hilang dari ingatan seorang anak kecil. Hari itu menjadi awal dari trauma panjang bagi keluarga korban. Pembakaran rumah pelaku memang menjadi pelampiasan bagi sebagian warga, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa sakit yang mereka alami. Bagi sang ayah, duka ini bukan sekadar kehilangan. Duka ini adalah luka seumur hidup, luka yang tak akan pernah sembuh meski waktu terus berjalan. Keesokan harinya, suasana Kolaka Timur kembali memanas. Polisi menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan awal terhadap RH. Wajah remaja itu ditutupi kain, tubuhnya tampak lemas, dan tatapannya kosong. Namun dari keterangan yang disampaikan aparat, sedikit demi sedikit alasan di balik aksi keji itu terkuak. Pelaku mengaku dendam karena sering diejek oleh korban dan teman-temannya, ujar Kapolres dengan suara tegas. Berita itu langsung menyebar luas. Warga yang mendengarnya semakin terkejut dan marah. "Hanya karena ejekan, nyawa anak kecil melayang," teriak seorang ibu di pasar. Percakapan serupa terdengar di berbagai sudut desa. Orang-orang tak habis pikir bagaimana seorang remaja tega menghabisi nyawa bocah SD dengan cara sekejam itu hanya karena alasan sepele. Di rumah duka, sang ayah mendengar penjelasan itu dengan wajah tegang. Ia mengepalkan tangan,
rahangnya mengeras. Anakku hanya anak kecil. Kalau memang mengejek, bukankah wajar dalam permainan anak-anak? Apa pantas dihukum mati begitu? Katanya dengan nada bergetar. Kalimat itu membuat semua yang hadir menunduk, tak sanggup menanggapi. Sang ibu pun semakin terguncang. Baginya, alasan itu tidak masuk akal. Jangankan mengejek, anakku bahkan sering mengalah kalau main dengan teman-temannya. Dendam macam apa yang ditanam sampai bisa segelap itu? Tangisnya pecah lagi. Keluarga besar mencoba menenangkan, tapi luka batin sang ibu semakin dalam mendengar motif yang disebut polisi. Di sisi lain, warga mulai menyoroti pengawasan terhadap remaja seperti RH. Anak-anak sekarang cepat tersinggung, kurang dibina. Orang tua harus lebih perhatian, kata seorang tokoh masyarakat. Namun pernyataan itu hanya sedikit meredakan perdebatan. Bagi banyak warga, penjelasan tentang dendam tidak cukup untuk menjustifikasi kebrutalan yang terjadi. Beberapa orang malah mulai curiga ada faktor lain yang belum terungkap. Apa benar hanya dendam diejek? Atau ada masalah kejiwaan? Tanya seorang pemuda di warung kopi. Bisik-bisik seperti itu berkembang menjadi spekulasi liar, menambah panas suasana. Polisi berjanji akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku untuk memastikan kondisi mentalnya. Meski begitu, bagi keluarga korban, apapun motifnya tak ada artinya. Sang ayah kembali mengingat detik-detik di ambulans, ketika ia berteriak memanggil nama anaknya yang sudah lemah tak berdaya. Motif, alasan, semua itu tak bisa menghapus bayangan anakku di pangkuanku, ucapnya lirih. Suara itu begitu pilu hingga membuat beberapa tetangga kembali menangis. Media lokal dan nasional mulai menyoroti kasus ini besar-besaran. Judul-judul berita memenuhi layar ponsel warga, bocah SD digorok remaja, motif ejekan jadi penyebab. Setiap kali melihat berita itu, keluarga korban merasa luka lama kembali disayat. Mereka merasa tragedi yang mereka alami berubah menjadi konsumsi publik, sementara rasa sakitnya tetap mereka tanggung sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, aparat berusaha menenangkan warga. Polisi meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri lagi setelah pembakaran rumah pelaku. Serahkan sepenuhnya kepada hukum, kata seorang perwira di hadapan warga desa. Namun kalimat itu justru mendapat cibiran. Kami sudah serahkan, tapi apa hukum bisa bikin kami tenang? Jawab seorang warga dengan getir. Hari itu, motif pelaku memang diumumkan, tetapi bukannya meredakan suasana, justru menambah bara amarah. Bagi keluarga korban, penjelasan itu tak memberi jawaban yang mereka butuhkan. Yang mereka tahu, mereka telah kehilangan anak yang mereka cintai, dan tak ada satupun alasan yang bisa membuat itu terasa adil. Sejak motif RH diumumkan ke publik, kemarahan warga justru semakin memuncak. Mereka tidak bisa menerima alasan, dendam karena ejekan, sebagai penyebab hilangnya nyawa seorang bocah. Kalau semua anak yang diejek membalas dengan pisau, dunia ini sudah habis. Seru seorang bapak dengan nada tinggi di balai desa. Kalimat itu segera disambut anggukan dan teriakan setuju dari warga lain. Hari-hari setelahnya, balai desa dipenuhi oleh pertemuan warga. Mereka menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal. Kami tidak ingin ada pengampunan, tidak ingin ada alasan kejiwaan. Nyawa harus dibayar dengan hukuman setimpal, ujar seorang tokoh pemuda dengan lantang. Suaranya bergema di ruangan yang penuh sesak, membuat suasana semakin panas. Di rumah korban, keluarga besar juga ikut menyuarakan hal serupa. Sang ayah yang sebelumnya lebih banyak diam, kini mulai bicara dengan nada penuh amarah. Jangan biarkan hukum main-main. Kalau hukum tidak tegas, jangan salahkan kami kalau warga bertindak lagi, katanya di hadapan beberapa aparat yang datang bersilaturahmi. Ucapannya membuat suasana hening, karena semua tahu amarahnya bukan main-main. Sang ibu, meski suaranya lirih, ikut menegaskan, saya tidak ingin mendengar pelaku dapat keringanan. Tidak ada keringanan untuk orang yang tega menggorok leher anak kecil, katanya sambil terisak. Kata-kata itu membuat banyak orang yang hadir ikut menangis, sebab luka di hatinya begitu nyata dan dalam. Tak ada obat yang mampu menyembuhkan kehilangan seorang anak. Di luar rumah duka, warga menuliskan spanduk sederhana dengan cat merah, kami menuntut hukuman berat untuk pelaku pembunuhan bocah SD. Spanduk itu dipasang di jalan masuk desa, menjadi simbol kemarahan sekaligus tekad warga untuk mengawal kasus ini. Setiap orang yang melintas pasti berhenti sejenak, membaca, lalu menggeleng dengan wajah muram. Media terus menyorot perkembangan kasus.
Wawancara dengan warga menunjukkan nada yang sama, semua menginginkan hukuman maksimal. Kalau hukum tidak bisa memberi rasa adil, kepercayaan kami akan hilang, kata seorang guru SD yang mengaku sangat dekat dengan korban. Pernyataannya mewakili kegelisahan banyak pihak, terlebih para orang tua yang merasa anak-anak mereka pun kini tidak aman. Polisi berusaha menenangkan dengan menjanjikan proses hukum yang transparan. Namun janji itu terasa rapuh di telinga warga. Janji bisa diucapkan, tapi yang kami butuh adalah bukti nyata, ujar seorang tetua desa. Ketidakpercayaan itu menambah ketegangan, membuat suasana desa terasa seperti bara yang siap meledak kapan saja. Di tengah situasi itu, adik korban masih terjebak dalam trauma. Setiap kali mendengar orang menyebut nama RH, ia menutup telinganya sambil berteriak. Jangan, jangan, katanya ketakutan. Trauma itu membuat banyak warga semakin yakin bahwa luka yang ditimbulkan pelaku bukan hanya pada satu keluarga, melainkan pada seluruh desa. Luka batin yang sulit disembuhkan. Sore hari, warga kembali berkumpul di masjid untuk mendoakan korban. Doa dipanjatkan dengan khusyuk, namun setelah doa selesai, obrolan tentang tuntutan hukum kembali mencuat. Kami harus kawal sidangnya nanti. Jangan sampai pelaku lolos, ucap seorang bapak. Semua orang mengangguk, seolah menyusun tekad bersama. Mereka merasa hanya dengan hukuman maksimal, luka ini bisa sedikit terobati. Hari itu, suara warga sudah bulat, tidak ada maaf, tidak ada kompromi. Mereka menganggap kasus ini bukan sekadar persoalan satu keluarga, melainkan harga diri seluruh desa. Bagi mereka, jika hukum gagal menegakkan keadilan, maka kepercayaan terhadap negara pun akan runtuh bersama. Setelah rumah RH rata dengan tanah, polisi mulai serius menyelidiki penyebab kebakaran. Mereka tahu betul rumah itu tidak terbakar sendiri. Saksi mata menyebut ada warga yang membawa obor dan botol bensin. Namun ketika polisi mendatangi warga satu persatu, jawaban yang mereka terima selalu sama, kami tidak tahu siapa yang mulai. Tahu-tahu api sudah besar. Penyelidikan itu membuat suasana desa semakin tegang. Polisi mencatat waktu kejadian, mewawancarai tetangga dekat, dan memeriksa puing rumah yang hangus. Jelas ini pembakaran, bukan kecelakaan, kata salah satu penyidik dengan nada mantap. Pernyataan itu membuat warga semakin waspada, sebab mereka tahu cepat atau lambat pelaku pembakaran bisa ditemukan. Namun warga seolah kompak menutup mulut. Tidak ada yang mau menunjuk siapapun. Bahkan yang jelas-jelas terlihat ikut membawa obor pun memilih bungkam. Kami semua ada di sana, kami semua saksi. Kalau mau tangkap, tangkaplah semuanya, kata seorang pemuda dengan nada menantang ketika ditanyai polisi. Ucapannya membuat aparat serba salah. Di rumah korban, sang ayah hanya menghela napas mendengar kabar penyelidikan itu. Baginya, pembakaran rumah pelaku bukanlah solusi. Api itu tidak padamkan luka. Luka ini akan tetap ada, bahkan jika 1000 rumah terbakar, katanya lirih. Namun ia juga tidak menyalahkan warga yang melampiaskan amarahnya. Ia tahu betul, rasa kehilangan itu menular ke seluruh desa. Sementara itu, keluarga pelaku RH yang rumahnya terbakar masih belum kembali ke desa. Mereka disebut mengungsi ke rumah kerabat jauh. Warga menolak keberadaan mereka, takut kalau kedatangan mereka hanya akan memicu keributan baru. Lebih baik mereka jangan kembali dulu. Desa ini belum siap, ucap seorang tokoh masyarakat. Polisi kemudian mencoba mencari bukti lain dengan memeriksa video amatir warga. Beberapa rekaman tersebar di media sosial, menampilkan api besar membakar rumah RH, dengan sorakan massa yang terdengar jelas. Namun di rekaman itu sulit mengenali wajah orang-orang, karena banyak yang menutup kepala dengan kain atau bersembunyi di balik bayangan senja. Meski begitu, isu mulai berkembang bahwa ada beberapa nama yang diduga memicu pembakaran. Gosip itu beredar dari warung ke warung, dari telinga ke telinga. Tetapi tak satu pun yang berani melaporkannya secara resmi. Kalau ada yang lapor, dia bisa dimusuhi seluruh warga, bisik seorang ibu. Ancaman sosial itu lebih menakutkan daripada aparat. Di sisi lain, media mulai menyoroti bukan hanya kasus pembunuhan, tapi juga pembakaran rumah pelaku. Judul berita berubah, duka dan amarah, bocah SD dibunuh, rumah pelaku dibakar massa. Sorotan itu membuat desa merasa terpojok, seakan mereka semua bersalah. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. Jangan salahkan kami, kata seorang bapak dengan nada kesal. Polisi tetap berjanji akan mengusut motif pembakaran itu. Kami akan cari tahu siapa dalangnya. Hukum harus ditegakkan,
ujar seorang perwira. Namun di mata warga, pernyataan itu seperti ancaman. Mereka takut bila aparat terlalu menekan, konflik baru bisa muncul. Karena itu, warga semakin kompak dalam diam, seakan ada kesepakatan tak tertulis untuk melindungi satu sama lain. Hari itu, misteri siapa yang menyalakan api pertama tetap menggantung. Bagi polisi, itu adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun bagi warga, api itu bukan sekadar perbuatan seseorang, melainkan perwujudan amarah bersama. Sebuah amarah yang tidak bisa ditudingkan pada satu orang saja. Hari-hari berikutnya, desa Wundubite kembali ke ritme biasa, namun suasana hati warga tetap kelam. Suara tawa anak-anak terdengar lagi di jalanan, tapi hati para orang tua masih digelayuti rasa takut dan duka. Setiap kali melihat anak-anak bermain, sang ayah korban teringat pada MZA, wajah kecilnya yang penuh canda kini hilang selamanya. Di rumah korban, sang ayah duduk di kursi goyang, menatap foto putrinya di meja kecil. Ia menghela napas panjang, matanya merah dan sembab. "Kalau saja aku bisa balik waktu, kalau saja aku bisa melindungi kamu, nak," gumamnya. Kata-kata itu terucap tanpa suara, tapi setiap tetangga yang melihatnya tahu betapa besar luka yang ia tanggung. Sang ibu masih menangis setiap malam. Bahkan ketika tidur, ia sering terbangun karena mimpi buruk, melihat putrinya tergolek bersimbah darah. Adik MZA pun belum pulih dari trauma, sering terbangun sambil menjerit memanggil kakaknya. Sang nenek berusaha menenangkan, namun tak ada kata yang mampu mengganti kehilangan itu. Warga desa pun tidak lagi berbicara banyak tentang pembakaran rumah pelaku. Mereka tahu amarah sudah dilepaskan, dan meski rasa bersalah muncul, tidak ada yang menyesal lantaran itu adalah ekspresi kesedihan yang mendalam. Namun mereka tetap merasa hampa, karena tragedi ini meninggalkan trauma yang melekat pada setiap sudut desa. Polisi melanjutkan proses hukum terhadap RH. Media sesekali menyoroti kasus itu, namun bagi warga dan keluarga korban, berita bukan lagi sumber informasi, melainkan pengingat luka yang tak kunjung sembuh. Mereka belajar untuk menerima kenyataan pahit, meski hati tetap memberontak setiap kali mengingat kejadian tragis itu. Sang ayah sering menutup matanya dan berdoa di sore hari. Ia memohon agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal, dan agar keadilan benar-benar ditegakkan. Bukan untuk membalas, tapi agar tak ada lagi anak yang menderita seperti anakku, gumamnya dengan suara serak. Doa itu menjadi penghiburan sekaligus janji yang tak terucap pada MZA. Setiap kali warga melewati bekas rumah pelaku yang hangus, mereka terdiam. Puing-puing itu menjadi simbol kemarahan yang meledak, namun juga peringatan tentang bahayanya amarah yang tak terkendali. Desa kecil itu kini belajar hidup di antara trauma dan duka, sambil berharap tragedi serupa tidak akan pernah terulang. Waktu berjalan, tapi luka tetap melekat. Sang ibu perlahan mulai berbicara tentang MZA, mengingat kebaikan dan canda putrinya. Ia berharap kenangan itu bisa menjadi penghiburan bagi adik yang masih kecil. Namun bagi sang ayah, kenangan itu bercampur dengan rasa marah yang belum sepenuhnya padam. Pada akhirnya, tragedi ini mengajarkan desa dan keluarga korban tentang harga nyawa, rasa kehilangan, dan pentingnya keadilan. Namun tidak ada penghiburan yang cukup, tidak ada kata yang bisa menghapus duka. Semua yang terjadi adalah pelajaran pahit tentang kehidupan yang tak adil dan kejam. Sang ayah menatap langit sore yang mulai memerah. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu berbisik pada MZA, "Aku akan hidup untukmu, nak. Aku akan memastikan dunia tahu bahwa kamu berharga, dan tidak ada yang boleh melupakanmu." Kata-kata itu menjadi penutup dramatis, harapan terakhir di tengah lautan duka yang tak bertepi. Tragedi MZA telah mengajarkan kita satu hal penting, nyawa seorang anak tak tergantikan, dan luka yang ditinggalkan tak mudah sembuh. Hukuman untuk pelaku menjadi harapan terakhir bagi keluarga, namun hati tetap berduka dan desa tetap terkena trauma. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk melindungi anak-anak dan menyerahkan keadilan pada hukum, bukan pada emosi semata. Terima kasih telah menonton, jaga diri dan keluarga Anda. Jangan biarkan tragedi serupa terulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.